Salam saudara-saudara yang dikasih Tuhan, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan saya Adi Jona Alfredo dalam program Extending Grace, menyebarluaskan kasih karunia Tuhan. Di momen-momen perayaan Natal ini, kita patut bersyukur Tuhan Yesus Kristus dapat mengantarkan kita masuk ke dalam perayaan Natal di tahun 2025. Kita sudah melewati tahun demi tahun ketika kita melaksanakan Natal, ya, banyak tekanan, intimidasi, godaan, dan masalah bertubi-tubi, ya, apalagi lewat pandemi yang telah terjadi beberapa tahun yang lalu. Kita merayakan Natal hanya sekedar di dalam rumah kita masing-masing saja, secara internal, secara di daerah atau di dalam keluarga kita masing-masing. Tetapi kita bersyukur kita kembali bisa merayakan Natal di luar, ya, di dalam gereja, gedung gereja, ya, di pesta-pesta tertentu, ya, di luar kota atau di dalam kota, ya, bisa pergi kemana-mana mengikuti acara-acara Natal di gedung-gedung gereja. Tetapi esensi Natal sebenarnya adalah hadiah kehidupan. Tema Natal tahun ini The Gift of Life, hadiah kehidupan. Ya, manusia yang berdosa berusaha untuk menyelamatkan dirinya dengan perbuatan baiknya, amalnya, untuk mendekat kepada Allah. Ya, Kejadian 3 ayat 7. Saudara bisa baca Kejadian 3 ayat 7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia berusaha menutupi keberdosaannya, menutupi ketelanjangannya dengan menyemat pohon ara, ya, karena ketika manusia tidak menyemat pohon ara untuk menutupi ketelanjangannya atau menutupi kesalahannya, keberdosaannya, pastilah dia akan mati. Namun itu tidak cukup bagi saya dan saudara, bagi Adam dan Hawa, cukup untuk mengampuni, menebus, dan menutupi dosa-dosa kita. Lalu bagaimana cara kita untuk menutupi dosa dan menyelamatkan diri dari kematian atas dosa? Yang pertama, Allah memberikan korban penghapus dosa atau domba penghapus dosa.
Allah memberikan domba penghapus dosa. Kejadian 3 ayat 21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya, lalu mengenakan kepada mereka. Ya, pakaian dari kulit binatang berbicara tentang domba Allah. Ya, domba Allah ialah Yesus Kristus yang telah datang di era perjanjian baru, yang telah lahir di dalam perjanjian baru. Dia adalah domba Allah itu yang dapat menutupi semua dosa-dosa dunia. Ya, nanti kita bahas itu. Yang kedua, Allah memberikan kedamaian, ya, lewat Sang Raja Damai. Allah memberikan kedamaian melalui datangnya Raja Damai. Ya, Raja Damai berbicara Mesias yang akan lahir di dalam perjanjian baru di masa yang akan datang dan sudah datang. Ya, Yesaya pasal 9 ayat 5, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas baunya, dan namanya disebut Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, ya, manusia terpisah dari Allah. Ya, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia menjadi seteru atau musuh Allah. Dosa membuat hubungan manusia terputus dengan Allah Bapa. Ya, yang tadinya manusia hidup di tengah-tengah taman, ya, dan dipelihara, diberkati, disertai, dinaungi oleh Allah. Tetapi dosa membuat manusia menjadi seteru dan musuh Allah. Ya, itu juga yang terjadi di dalam dunia di akhir zaman ini. Banyak orang menjadi musuh Allah karena mereka tidak mengerti bahwa Mesias sudah datang 2000 tahun yang lalu, membawa kedamaian, ya, membawa sukacita, pengampunan dosa, keselamatan kekal. Ya, kemuliaan Allah telah rusak akibat dosa. Ya, Roma 3 ayat 3 Roma 3 ayat 23, semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Apapun usaha agamawi, usaha legalisme agamawi tidak dapat menyelamatkan manusia, mempersatukan manusia, menghubungkan kembali manusia hubungannya yang putus kepada Allah, dengan Allah, terhadap Allah akibat dosa. Kabar baiknya di Lukas pasal 2 ayat 14.
Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ini adalah perkataan malaikat Gabriel kepada para gembala-gembala di padang pada saat hari Yesus Kristus lahir ke dunia, datang ke dunia, lahir di Bethlehem. Malaikat memberitakan kabar kesukaan besar bagi seluruh bangsa, kabar sukacita bagi dunia. Telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Di ayat 11. Mengapa manusia perlu juru selamat? Mengapa manusia perlu raja damai? Karena tidak ada yang bisa memperdamaikan dirinya dengan Allah akibat dosa. Tidak ada yang bisa menyelamatkan dirinya dan berhubung kembali dengan Allah akibat dosa. Tapi firman Tuhan berkata, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi Kristus Yesus datang memberikan kemuliaan Allah itu yang telah hilang akibat dosa. Memberikan damai yang mempersatukan manusia dengan Allah akibat dosa. Yang selanjutnya, apa hadiah kehidupan bagi saudara dan saya, yaitu di dalam Alkitab firman Tuhan berkata bahwa Allah tidak menghukum manusia yang berdosa. Allah tidak menghukum manusia yang berdosa. Roma 8 ayat 1, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang di dalam Kristus Yesus. Semua orang harus dihukum akibat dosanya. Semua orang harus mati di neraka untuk menanggung hukuman atas dosanya. Tapi Alkitab berkata tidak ada lagi hukuman bagi mereka, bagi saudara dan saya yang ada dalam Kristus Yesus. Ya. Kita buka firman Tuhan yang menjadi dasar kita. Kenapa kita tidak dihukum oleh Allah padahal kita telah berbuat dosa? Di dalam Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun pagi-pagi benada. Ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya, dan ia duduk mengajar mereka.
Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis di tanah. Dan ketika mereka terus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri dan berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka?" "Tidak ada, Tuhan." "Adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu Yesus berkata, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Haleluya. Apa yang kita petik dari kitab Kisah perempuan yang